biasa. Mantep deh. Pokoknya kalau kita berbicara masalah targhib atau tarhib untuk memotivasi orang untuk berbagi, kita ingat-ingat aja bahwa ada dua malaikat gitu ya Pak Kiai ya, Guru ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ada munfiq, ada mumsik. Yang suka berinfak dikasih yang lebih baik, yang suka nahan-nahan hartanya justru akan dihancurkan itu sama Allah Subhanahu wa taala tuh Pak Kiai ya. Ini yang lebih penting buat sahabat-sahabat ya di lingkungan BP Jam Sostek. Zakat itu atau sedekah itu sebetulnya hakikatnya Allah memerintahkan untuk mengeluarkan dari harta kita. Itu sebetulnya bukan milik kita yang diminta sama Allah. Bukan milik secara hakikatnya. Oke. Yang bukan milik kita suruh keluarin kata Allah. Yang milik kita nggak usah. Jadi sebenarnya kalau orang dikasih harta, dikasih rezeki oleh Allah dalam bentuk harta, terus ada perintah berinfak, bersedekah. Sedekah kan terbagi dua. Sedekah sunnah itu ya sedekah biasa. Sedekah wajib itu zakat. Betul. Sebenarnya semua yang Allah perintahkan kata untuk berzakat itu bukan Allah minta harta yang milik kita. Yang bukan milik kita Allah ingetin keluarin. Yang milik kamu saya gak minta. Kalau mau dikeluarin itu sifatnya sedekah. Dari kita tuh sifatnya infak. Tapi yang wajib dikeluarin yang bukan milik kita disuruh keluarin. Oh jadi justru kita punya uang 100 juta 2,5%-nya bukan milik kita sebenarnya. Yang diingetin itu yang bukan milik kita, jangan ke bawah sampai kita meninggal. Oke, itu bawa apes tuh ya. Iya. Bawa penyakit, bawa kebangkrutan. Makanya kalau sekali Allah perintahin khud bagi para amil zakat untuk meminta harta yang bukan milik kita dan kita tahan tadi, biasanya Allah yang ngeluarin. Kalau Allah yang ngeluarin bukan 2,5% lagi nanti. Wah bahaya tuh. Buat rumah sakit, ongkos rumah sakit. Jadi sebenarnya Allah minta yang bukan punya kita, bukan. Yang milik kamu kalau mau keluarin itu sedekah, itu infak kamu. Sukarelanya gitu. Saking sayangnya rahmat Allah di bidang pengelolaan harta itu jangan ke bawah ya nanti. Iya. Makanya ayat zakat itu lebih banyak ditaruh di surat At-Taubah. Sebelum kamu balik, taubat dulu dari sisi harta. Masya Allah, karena harta itu nanti dipertanyakannya, dipertanggungjawabkan, dihisabnya itu kan lebih banyak dari dua kan? Min aina wa ila aina. Dari mana dapatnya, kemana dia keluarinnya. Repot sekali. Tapi kalau kita zakat tentu akan menjadi tazkiyah. Iya. Pemurnian dan penyucian harta yang kita miliki. Masya Allah. Udah bukan milik kita yang diminta sama Allah, hakikatnya itu. Tapi kalau kita keluarin, kita dapat nambah lagi. Keren. Sebenarnya konsep yang keren ya. Saya sampai guyon. Makanya kalau ngecas handphone jangan 100% karena 2,5%-nya bukan milik. Jadi 75% aja ya. 97,5. Oh iya 97,5 maksudnya. Tapi memang itu ada ininya Pak Kiai. Kalau ngecharge handphone lebih dari sampai 100% justru umur baterainya pendek. Jangan-jangan kalau 100%-nya kita makan terus umur kita nggak pendek. Lucu juga ini. Masya Allah Kiai. Masalah mekanisme distribusian zakat, kemudian penebaran manfaat dari Baznas kepada masyarakat ini gimana Kiai? Pertama kan kita dalam pengelolaan zakat prinsip 3A ya. 3A. A pertama aman regulasi. Aman regulasi. Jadi tidak nabrak regulasi apapun. Tidak boleh orang ngelola dana umat tanpa izin. Harus ada izin. Betul, karena takut pokoknya frauding dan segala macam. Ada frauding, ada potensi. Yang kedua aman syar'i. Yang kita kelola kan dana syariah. Aman regulasi, aman syar'i. Yang ketiga adalah kalau ini ke negara dalam bentuk kita bermasyarakat, maka harus aman NKRI. Bedanya dengan regulasi dan NKRI gimana tuh Kiai? Regulasi harus berdasarkan perundangan. Oke, paham.
pengelolaan, pengumpulan dan distribusi harus aman syar'i. Nggak bisa kita nerima sembarang dana umat yang tidak syariah. Kami menolak misalnya iklan rokok. Oke. Ada keuntungan itu kan karena ada orang ribanya kemudian dicatat sebagai penerimaan zakat kan nggak boleh. Iya, benar. Yang ketiga aman NKRI. Kalau kita nerima dana zakat, Oke. penyalurannya jangan disalahgunakan untuk kepentingan yang justru merusak negara. Oh iya, paham. Oh iya. Jadi irisan antara regulasi dengan NKRI itu seperti tadi itu. Ya. Nah, Tiba-tiba dikelola, mohon maaf, misalnya oleh tujuan-tujuan makar yang justru misalnya membuat negara ini tidak aman, tidak stabil tidak keamanannya. stabil, gitu. Karena tanda negara baldatun thayyibatun kan dua. Orang itu tidak terjadi kelaparan. Kedua, negaranya aman. Oke. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Oh iya ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perutnya kenyang rakyatnya. Hatinya tenang. Negaranya kalau dia kerja, dia tenang, aman semua. Masya Allah. Jadi mekanisme pendistribusiannya Kiai? Mekanismenya kita berbasis dua. Oke. Pertama berbasis asnaf. Karena zakat itu, definisi zakat itu kan diambil, dikeluarkan dari harta tertentu. Karena tidak semua harta kita kena zakat. Betul. Diberikan kepada penerima tertentu. Hanya ada 8. Nah. Dikeluarkan pada masa tertentu. Kalau belum nisab dan haul nggak bisa kita sembarangan. Iya. Maka itu harus berbasis asnaf. 8 itu ya. 8 itu. Kecuali rikob mungkin udah nggak ada Kiai ya. Ada tapi kecil. Misalnya diterjemahkan dalam konteks hari ini sebagai ART misalnya. ART. Oh masuk juga tuh Kiai. Ada. Kalau memang itu. Tapi kalau yang di luar negeri, misalnya kita pernah menebus orang Indonesia dengan ancaman hukuman mati, harus bayar diat. Oh pakainya rikob. Pakai itu asnaf rikob. Walaupun ini masih perdebatan. Nah. Kalau di MUI masih ada pandangan itu, tapi kita memandangnya karena miskinnya. Berarti masuknya fuqara wal masakin. Nah, dibayar diat itu pakai baznas itu Kiai. Dari lembaga zakat lah. Iya yang apa namanya tuh TKW itu izin ya. Yang TKW itu Kiai ya. Betul. Iya, lanjut. Kita bantu. Nah, yang kedua berbasis program. Mekanisme itu kita pakai. Memastikan asnafnya dan memastikan programnya. Asnaf kan orang miskin itu, mohon maaf, itu kan satu keluarga, Ustaz. Bapaknya miskin, iya, benar. Ibunya miskin, anak. Jadi kalau ayahnya dikasih modal usaha, anaknya nggak sekolah kan tetap miskin. Oh, berarti basisnya bisa tadi asnafnya tadi fakir atau beasiswa. Beasiswa di pendidikannya dikasih anaknya. Kemudian kesehatannya dijamin, dibayarkan BPJS-nya, kesehatan, dan juga mungkin kalau bapaknya sudah kerja dibayarkan BPJS ketenaga kerjaannya. Betul. Dan kita melakukan itu sampai hari ini. Masya Allah. Oh, jadi model tenaga rentan itu sebagian kita yang kasih, kita yang bayarin kerjasama dengan BPJS. Tenaga kerjaan. Ya Allah. Satu asnaf bisa 2-3 program. Bapaknya, keluarganya kan asnafnya miskin, fuqara masakin. Ya. Bapaknya ekonomi. Anaknya dapat pendidikan, satu keluarga bisa dijamin kesehatan dan juga mungkin ya, kalau ada yang kerja di tenaga kerjaannya dijamin. Jaminan sosial berupa kesehatan dan pekerjaan. Betul. Begitu juga asnaf yang lain. Jadi ketika kita praktek mekanisme penyaluran, tidak selalu rumusnya satu asnaf satu program, bisa berkembang. Jadi dari dua basis itu, basis yang pertama tadi kayak apa? Basis asnaf. Basis asnaf dulu, kita lihat asnafnya seperti apa. Kemudian kalau ternyata cocok masuk program, jadi basis program juga. Ya. Bisa saja satu asnaf 3 program. Bisa. Dari sisi program fuqara masakinnya, kemudian pendidikannya, jaminan kesehatan dan jaminan pekerjaannya. Luar biasa. Nih pemirsa yang mau nonton boleh tepuk tangan dulu nih, bahwa ternyata memang Baznas itu memiliki peran yang luar biasa dalam stabilitas ekonomi nasional. Nah, yang kedua, konteks kalau ini pengelolaan zakatnya nasional, kantornya di Jakarta, dia punya cabang seperti sekarang Jam Sostek. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan penyaluran yang sifatnya menyebar
ke banyak daerah, Hmm. polanya begini. Baik. Karena ini sentralisasi, misalnya sistem penggajian dari pusat, Ya. mereka menunaikan zakat. Naam. Memang fikihnya menyatakan di mana zakat dikumpulkan di Di situ itu zakat disalurkan. disalurkan. Oke. Mm-mm. Untuk konteks prakteknya, kantor-kantor daerah untuk menunaikan zakat dipuling di sini, dicatat di sini, Dicatat di sini dulu. agar dipastikan layanan zakatnya bisa satu Optimal. pintu. Optimal dan satu pintu. Betul. Mm-mm. Kemudian bicara penyaluran, kan bab pengumpulan beda dengan bab penyaluran. Oke. Ketika bab penyaluran, kembalikan itu ke tempat-tempat di mana terbanyak pusat dari muzaki yang menyetor. Oke, misalkan dari cabang Jawa Tengah ada 30% misalkan, maka kita akan salurkan kembali 30%. 30%. Secara mekanis begitu Pak Kiai. Betul. Ini sebenarnya tadi mau saya tanyakan Pak Kiai, Iya, masalah iya. naklu zakah tuh. Iya, Jadi ada beberapa aduan dari kawan-kawan kami di cabang suatu daerah gitu kan, tentang bahwa kita nih dihubungin sama Baznas daerah ini nih, bahwa kita nggak boleh naklu zakah, kita keluarinnya ke Baznas daerah tersebut. Ini ada kompromi nggak sih sebenarnya Kiai antara pusat dengan daerah gitu Kiai? porsinya bisa kompromi. Oh, maksud kami kan kalau di perusahaan kami kan kita mengeluarkan secara sentral nih Pak Kiai. Iya. Apa? Pengumpulannya secara sentral. Iya. Yayasan Al-Maghfirah kami kirimkan ke Baznas, nanti by proposal kami dikirimkan kembali lewat Mitra UPZ di Betul. BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Gimana, Kiai? Basnas dana yang sudah terpusat di sini disetorkan ke Basnas Betul. pusat atas perintah UPZ-nya Jam Sostek, Benar. supaya ini didistribusikan. Distribusikan. Bisa kami yang langsung mendistribusikan atas perintah UPZ. Mm. Atau Pak, udah kita udah punya datanya, kembaliin dulu ke sini, nanti kami yang distribusi. Itu juga bisa. Jadi kawan-kawan kami yang di cabang-cabang itu bisa menolak secara halus mungkin gitu Pak Kiai. Ya. Gak bahwa kita sudah. Tapi gini, Ya, yang terpenting itu, ketika bicara pengumpulan zakat, itu sebetulnya yang paling punya tujuan besarnya adalah kan di penyaluran. Betul sih sebenarnya. Memangnya nyaman habis dicatat terus kemudian tidak kita distribusikan. Benar. Jadi justru bab distribusi jauh lebih penting, dan kepentingan misalnya ke daerah, tinggal susun saja RKT-nya, minta proposalnya program apa, kan nanti atas kebijakan UPZ yang ada di pusat ini bisa dibicarakan. Oh gitu Pak Kiai. Bisa. Sama halnya misalnya cabang-cabang yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Pak, saya ini udah setor ke pusat, nanti mungkin ada sekian porsi yang bisa kami kelola untuk penyaluran. Karena yang paling penting pengelolaan zakat itu sebenarnya, pengelola zakat lagi ya, itu yang paling bisa dinyatakan sukses. Itu kan bab penyaluran Pak, bukan bab pengumpulan. Pemerataan distribusinya. Makanya At-Taubah 60 lebih dahulu daripada At-Taubah 103. At-Taubah 60 bicara distribusi. Pengumpulannya baru 103. Artinya pengelola zakat yang baik dan sukses itu adalah justru seberapa banyak penyaluran zakat yang bisa sukses untuk para mustahik. Ini biar jadi nggak bingung lagi nih kawan-kawan kita. Jadi mau ke yayasan oke, mau ke Baznas daerah juga oke, mungkin begitu ya. Tapi karena kita sifatnya sentral gitu di Yayasan Al-Maghfirah, bolehlah di Yayasan Al-Maghfirah sentralkan saja ya gitu ya. Kan tanpa kemudian kan kita ada pelaporan ke daerah tuh. Iya. Bahwa dana zakat yang dikumpulkan dari cabang sekian, kemudian mau dibuat program kembali kemanfaatannya ke daerah, mau langsung ke kantor cabangnya atau melalui Basnas. Oh begitu. Nggak ada masalah Kiai. Sebenarnya bukan singgungan yang apa ya, bukan singgungan panas lah gitu Kiai ya. Ya aman ya Pak Kiai. Baik. Kemudian setelah kita sudah dengar pemaparan Pak Kiai, dengar pemaparan Guru Lukman tentang targhib wa tarhib, membangun motivasi untuk orang gemar berzakat. Kemudian juga kita sudah dengarkan tentang mekanisme pendistribusian zakat, dan juga bagaimana Basnas ya sedikit demi sedikit gitu ya, atau banyak demi banyak membangun negeri ini lewat beberapa tadi program, bahkan asnaf dan sebagainya macamnya. Apa sih Pak Kiai kira-kira dampak dan arah kedepannya Basnas ini untuk terus membangun negeri dan terus membangun peradaban Islam nih Kiai? Ya, pertama literasi dan edukasi zakat semua harus punya peran
bukan hanya di lembaga zakat. Ya, Jadi di lingkungan perkantoran, jadikan berbagi itu menjadi hobi. lifestyle. Ya, lifestyle hobi. Yang kedua, memang bicara zakat yang selalu kita dorong adalah kemanfaatan. Iya. Jadi kalau bedanya zakat sama wakaf, Mm-mm. kalau ada laporan pengelola zakat atau di lembaga-lembaga misalnya mungkin di masjid, Iya. melaporkan ada dana zakat saldo itu dipertanyakan malah justru. Iya, saldo zakat ada saldonya, lucu itu Pak Kiai. Karena kenapa nggak disebar? Kenapa gitu kan? nggak didiskusikan? Karena Iya. tahun zakat, kalender zakat itu penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas. Oh gitu. Orang Nah. kalau yang paling baik mengumpulkan zakat, Hmm? penyalurannya harus di hidungnya muzaki. Kelihatan Pak, oh itu dana saya, oh manfaatnya alhamdulillah. Oh, secara transparan gitu ya Pak Kiai. Nah, Yang ketiga, sekarang kini bicara mengenai kemudahan layanan. Di Basnas, saya tahun 2000-an sampai 2010, orang masih mau zakat datang ke kantor. apa datang ke kantor langsung gitu Langsung ya. pengen Walk in. Betul. Sekarang kan sudah zaman teknologi. Iya. Maka kita Digitalisasi juga zakat berarti. digitalisasi. Sekarang orang dengan handphone bisa. Nah, yang ketiga adalah memang kita butuh, jangan sampai antara lembaga zakat ini tidak kolaborasi, karena membangun umat itu harus bersama-sama. Benar ya. Dia klaim ini, dia udah bukan masanya. Iya. Berapa banyak manfaat saudara kita yang keluar dari garis kemiskinan. Di Basnas aja, kita kalau bicara nasional, itu bicara mengenai bagaimana miskin ekstrim, bagaimana akibat dari kebencanaan, coba hadir di situ. Kalau kita sama-sama ke depan ini punya sistem satu pintu, database mustahiknya sama, dia ketika datang ke sini, di sini keluar tuh bahwa ini tuh udah dibantu sama yayasan yang lain. Oh. Kan kalau nggak ada semacam satu ke depan ini tidak punya single data, single. Jadi redundant. Redundant semua Pak. Iya. Dan itu akhirnya nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai, malah ada satu pihak yang lebih dari yang lainnya nanti. Betul. Benar. Betul. Jadi ya mudah-mudahan dengan podcast ini kita bisa membekali insight atau wawasan insan BP Jam Sostek khususnya, dan juga seluruh pemirsa yang hadir atau ikut menyaksikan tayangan ini umumnya gitu Pak Kiai ya, bahwa memang zakat sepenting itu. Dan juga bukan cuma zakat kan Pak Kiai ya, ada wakaf, ada infak, Yang tadi sodako. itu potensi dana publik umat Islam itu luar biasa. Ini baru dipisah, ada badan wakaf, ada badan zakat. Nah ini bayangkan 14 itu kalau kita punya khusus layanan dan optimal dari sisi pengelolaan dana. Oke. Mau buat apa umat bisa semuanya tuh. Al-Azhar University itu, Jamiatul Azhar itu. Itu murni wakaf tuh katanya. Itu murni wakaf. Sebesar Sampai itu, setua itu. terjadi minjam uang Al-Azhar. Masya Allah. Betul. Ketika perang melawan Israel, itu negara meminjam dana Al-Azhar. Sebentar Kiai. Al-Azhar ini dibentuk dibentuk atas dasar wakaf. Badan wakaf. Uangnya dari mana Kiai? Dari umat. Dari umat. Dikumpulkan di sana begitu Kiai? Betul. Atau gimana? Jadi kan kalau sejarah Al-Azhar itu kan dulu dinasti yang terakhir itu adalah Fatimiyah. Fatimiyah itu yang membangun Al-Azhar. Masjid, usaha. Kenapa ada dekat dengan pasar Khan Khalili? Karena tahu menggerakkan umat itu kalau dengan ekonomi lebih cepat. Lebih cepat, benar. Maka ada sewa ruko dulu milik Al-Azhar. Karena sewa rukonya itu wakaf, orang bayar dapat, jadi berputar ekonomi. Oh, cerdas sekali itu. Iya. Jadi ini juga bisa jadi penggerak roda ekonomi Pak Kiai ya. Yayasan Al-Maghfirah punya badan wakaf. Wakafnya nanti ada wakaf manfaat, ada wakaf uang, ada wakaf macam-macam. Dan kalau wakaf kan tidak tunduk pada asnaf kan Pak Kiai? Oh iya. Iya, jadi untuk menggaji siapapun bisa Pak Kiai kan dengan wakaf itu kan? Kemaslahatan umat judulnya. Iya, karena dulu zaman
pada dinasti-dinasti masa kejayaan Islam, Ya. menggaji guru, menggaji orang-orang yang perlu gaji itu dari wakaf Dari bisa kan? wakaf. Subhanallah. Dari wakaf. Jadi memang kekayaan literatur berbaginya Islam itu luar biasa Kiai ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya yang tadi Pak Kiai bilang ada 14 itu Pak Kiai. Ya. Subhanallah. Luar biasa. Jadi memang kalau sebenarnya ngobrol ya lagi-lagi ya guru ya, kalau ngobrol sama ahlinya nggak terasa. Ini udah masuk 60 menit. Kita ngomong tadi harusnya 30 sampai 40 menit. Jadi 60 menit nih Pak Kiai ini. Siap. Tapi kami tetap berdoa yang pertama untuk tentunya wabil khusus lembaga kami BPJS Ketenagakerjaan dan juga Yayasan Al-Maghfirah, Amin. juga untuk Baznas keseluruhan se-Indonesia, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, Amin. para punggawanya, Amin. kemudian para karyawannya Amin. diberikan kesehatan, panjang umur dan berkah yang paripurna dari Allah selama-lamanya. Amin. Juga wabil khusus untuk Pak Kiai, kami Amin, doakan ya. mudah sehat panjang umur. Sama-sama. Saya baru lahir, beliau sudah kuliah di Al-Azhar. Saya udah punya anak 2, masih bisa podcast sama beliau. Berarti kan awet muda nih Pak Kiai ini. Subhanallah, mudah-mudahan panjang umur Kiai Amin. dalam keberkahan kebaikan. Amin. Amin. Juga untuk Guru Lukman, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin, ya Rabb. Ini belahan jiwa saya nih. Ya Rob. Ya Karena Rob. saya kalau podcast ditemenin beliau mulu nih, mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan kita semua yang hadir di studio ini pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan sehat panjang umur. Lagi-lagi waktu juga yang menghukum kita. Seasik apapun kita ngobrol masalah zakat nih ya, masalah berbagi nih, tapi tentu tetap saja waktu juga yang menghukum kita. Guru Lukman boleh closing statement Guru Lukman. Pemirsa Insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa manusia terbaik itu bukan hanya yang baik menyambung hubungan kepada Allah, namun juga baik antara sesama manusia. Ini yang disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas. Begitupun dengan ibadah, ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya sosial. Rasulullah berhaji kita bisa hitung dengan jari. Melaksanakan umroh bisa dihitung dengan jari. Namun Rasulullah berbagi, bersedekah, menyenangkan hati sesamanya tidak akan pernah bisa dihitung dengan jari. Berarti ibadah yang sifatnya sosial jauh lebih dicintai oleh Rasulullah dibanding ibadah yang sifatnya individual. Baik. Pak Kiai boleh closing statement Kiai. Didekatkan boleh Kiai. Manusia itu sering terpeleset oleh sesuatu, bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil. Zakat itu adalah sebagian yang bukan milik kita, dan itu kecil sekali. Sedekah, zakat, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Kita kembali kepada Allah untuk bertaubat harta, memastikan semua yang bukan milik kita, kita keluarkan, kita tunaikan. Dan tanda syukur yang terbaik dari harta adalah dengan berzakat dan bersedekah. Mudah-mudahan insan BP Jam Sostek menjadi bagian dari yang mendapatkan keberkahan dan janji Allah, mendapatkan keberkahan harta, selamat harta dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Pak Kiai, jazakumullah ahsan al jaza. Wa iyyakum ahsanal jazaa. Guru Lukman, jazakumullah ahsan al jaza. Dan juga semua yang menyaksikan video ini, wabil khusus insan BP Jam Sostek, mudah-mudahan sehat panjang umur. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai di detik ini. Saya Ahmad Nu'man selaku moderator, juga dua narasumber yang hadir pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Kiai. Sama-sama. Guru, terima kasih Guru.